Jiwa terpilih, dengarkan dengan hati yang penuh kesadaran. Kehadiranmu di hadapan pesan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah panggilan ilahi dari semesta yang menandai waktumu. Tanda darurat telah dibunyikan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan dirimu dari segala kebekuan. Ini adalah undangan untuk mempersiapkan diri dengan lebih dalam, lebih teguh, dan lebih jernih dari sebelumnya. Ada sesuatu yang agung sedang menantimu, dan bagaimana engkau merespon saat ini akan menentukan arah perjalanan hidupmu ke depan. Kamu bukanlah sekadar pengamat pasif yang hanya melihat perubahan dari jauh. Dirimu dipilih sebagai bagian dari sebuah perjalanan sakral, sebuah lintasan yang menuntut keberanian, keteguhan, dan kesiapan batin. Kekuatan ilahi sedang melengkapimu dengan apa yang dibutuhkan, namun waktu tidak lagi berpihak pada keraguan. Saat ini adalah panggilan untuk bergerak dengan kesadaran penuh, dengan hati yang teguh, dan dengan langkah yang tidak lagi ragu. Apa yang dahulu hanya kamu bayangkan, doakan, atau harapkan, kini sedang bergerak mendekat seperti fajar yang tak terelakkan. Namun cahaya itu hanya akan bersinar nyata apabila kamu mengambil langkah persiapan yang serius. Disinilah kesadaranmu diuji, keberanianmu dipanggil, dan tekadmu dipertaruhkan. Inilah saat untuk melepaskan kelemahan, membuang keraguan, dan berdiri dalam keutuhan dirimu yang sejati. Karena itu, jangan menunda lagi. Alarm kehidupan telah berbunyi, dan hitungan mundur sudah dimulai. Pertanyaannya bukan lagi apakah waktunya akan tiba, melainkan apakah dirimu akan siap menghadapinya. Bila pesan ini menyentuh jiwamu, dukung perjalanan ini dengan berlangganan, menekan tombol subscribe, atau memberikan super thanks sebagai bentuk partisipasi. Dengan itu, kamu tidak hanya menguatkan pesan ini, tetapi juga menjadi bagian dari energi kolektif yang terus bergerak membawa cahaya ke banyak jiwa lain. Pertama, keadaan darurat ilahi. Ketika sebuah bangsa menyatakan keadaan darurat, itu berarti sesuatu yang genting telah terjadi, sebuah ancaman nyata mendesak agar tindakan segera dilakukan. Begitu pula dengan jiwamu saat ini. Semesta telah membunyikan tanda darurat, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan kesadaranmu yang mungkin terlalu lama tertidur. Ini adalah panggilan serius, agar dirimu tidak lagi berjalan dengan pola lama yang melemahkan, melainkan bergerak menuju tingkat kesiapan baru. Keadaan darurat ilahi ini adalah bentuk perlindungan, bukan hukuman. Seperti sebuah ruang yang terkunci rapat dari bisingnya dunia, kamu ditarik masuk ke dalam benteng suci di mana gangguan dan distraksi tidak lagi menguasai. Di dalam ruang itu, hanya hal-hal esensial yang akan bertahan, dan segala beban yang tidak perlu akan dilepaskan. Proses ini mungkin terasa sepi, namun justru dari kesunyian itulah kamu dipulihkan. Bayangkan seekor induk burung yang merentangkan sayapnya untuk menaungi anak-anaknya. Mereka mungkin belum siap terbang, tetapi dalam perlindungan itu, kekuatan dan keberanian mereka sedang ditempa. Begitu pula dengan dirimu, alam semesta menempatkanmu dalam sebuah dekapan tak terlihat agar kamu sanggup menghadapi tantangan yang menanti. Apa yang tampak seperti keterbatasan sebenarnya adalah bentuk kasih, sebuah upaya agar engkau tidak runtuh sebelum waktumu tiba. Momen ini adalah undangan untuk memasuki kesadaran penuh. Kamu diminta berhenti berlari tanpa arah dan mulai berjalan dengan tujuan yang jelas. Setiap langkah kecil kini memiliki bobot yang menentukan, karena ia sedang membentuk masa depanmu. Inilah saat untuk menyalakan kewaspadaan, memperdalam keheningan, dan menyadari bahwa ada energi besar yang sedang bekerja di balik layar kehidupanmu. Keadaan darurat ini bukan tentang rasa panik, melainkan tentang kesiapan. Ia adalah lonceng yang mengingatkanmu untuk berhenti menunda, berhenti hidup setengah-setengah, dan mulai berdiri dalam kekuatan sejatimu. Semesta telah menutup jalan-jalan yang tidak perlu agar kamu tidak tersesat lagi. Kini arahmu jelas, masuk ke dalam ruang sakral itu, biarkan dirimu dibentuk, dan bersiaplah untuk babak baru yang akan segera dimulai. Kedua, hitungan mundur dan jendela waktu. Alarm kehidupan telah berbunyi,
menandakan dimulainya sebuah hitungan mundur yang sakral. Namun, ini bukan hitungan yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan sebuah tanda bahwa jendela kesempatan sedang terbuka. Waktu ini adalah momen langka ketika energi ilahi sedang mengalir lebih deras, memberikanmu bekal dan kekuatan untuk bergerak maju. Kesadaranmu untuk melihatnya sebagai kesempatan, bukan ancaman, akan menentukan arah langkahmu. Di dalam jendela waktu ini, kamu diminta untuk menata ulang dirimu. Bukan hanya sebatas menyingkirkan hal-hal yang tampak di luar, tetapi juga membersihkan ruang batin yang mungkin selama ini penuh dengan keraguan, rasa takut, dan kebiasaan yang melemahkan. Inilah saat untuk menuliskan tujuan-tujuan yang selama ini hanya terpendam dalam pikiranmu, lalu menghidupkannya dengan tindakan nyata. Setiap hal yang mengganggu fokusmu harus dilepaskan, karena jalanmu memerlukan kejernihan penuh. Hitungan mundur ini sesungguhnya adalah panggilan untuk memurnikan arah hidupmu. Seperti seorang pengrajin yang membuang serpihan berlebih agar terbentuk karya terbaik, demikian pula kamu dipanggil untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak lagi selaras dengan jiwamu. Kesabaran dan ketekunan dalam proses ini akan menentukan seberapa kokoh fondasi hidupmu ketika badai datang. Yang perlu kamu ingat, pilihan ini tidak bisa diwakilkan. Tidak ada seorang pun yang dapat menjalani persiapan ini untukmu. Setiap jiwa memiliki jalannya masing-masing, dan jendela kesempatan ini terbuka khusus bagimu. Mereka yang menggunakannya dengan bijak akan melangkah dengan tenang dan mantap, sementara mereka yang mengabaikan akan mudah goyah saat ujian kehidupan menghampiri. Maka jangan pernah melihat hitungan mundur ini sebagai ancaman, melainkan sebagai hadiah yang sangat berharga. Setiap detik yang berjalan adalah undangan untuk menanam benih kebaikan, kesadaran, dan kekuatan, yang kelak akan bertumbuh menjadi hasil besar pada musim yang tepat. Waktu ini adalah anugerah, dan bagaimana engkau menggunakannya akan menentukan kualitas perjalananmu di masa depan. Ketiga, persiapan ganda, spiritual dan praktis. Persiapan sejati tidak hanya berhenti pada apa yang terlihat oleh mata, seperti mengisi rumah dengan makanan atau peralatan. Ada lapisan yang jauh lebih dalam yang harus disentuh, batin dan jiwamu. Simpan energi positif melalui doa, meditasi, refleksi, atau praktik hening yang menghubungkanmu dengan sumber kekuatan ilahi. Setiap momen yang kamu gunakan untuk memperkuat batin akan menjadi perisai ketika badai datang, menjadikanmu tidak mudah goyah oleh keadaan luar. Namun, persiapan batin tidak boleh membuatmu lupa pada kebutuhan nyata di dunia fisik. Tubuhmu adalah wadah dari perjalanan spiritualmu, dan ia memerlukan perawatan yang layak. Menyediakan makanan bergizi, air yang cukup, penerangan, dan kehangatan bukanlah tanda rasa takut, melainkan wujud penghormatan terhadap kehidupan yang telah dipercayakan padamu. Dengan menata kebutuhan dasar, kamu sedang memastikan tubuhmu tetap menjadi sekutu yang kuat dalam perjalanan panjang. Persiapan ganda ini adalah sebuah jembatan yang menghubungkan dimensi dalam dan luar. Jika hanya salah satu yang dijaga, maka keseimbangan akan runtuh. Tetapi ketika batinmu terjaga dengan kesadaran, dan jasmanimu terlindungi dengan perencanaan, maka kamu memiliki jangkar yang kokoh. Saat guncangan datang, jembatan ini akan membuatmu tetap berdiri tegak, tidak hanyut dalam kepanikan, dan mampu menjadi cahaya bagi sekitarmu. Lebih dari sekadar bertahan, persiapan ini membuka jalan untuk berkembang. Mereka yang hanya hidup bereaksi akan mudah digulung keadaan, tetapi mereka yang telah mempersiapkan diri secara rohani dan praktis akan melangkah dengan ketenangan, bahkan di tengah badai. Keyakinan yang lahir dari kesiapan membuat langkahmu mantap, bukan gemetar, dan menghadirkan aura keberanian bagi orang lain yang ada di sekitarmu. Dengan persiapan ganda ini, kamu tidak lagi hanya hidup untuk melewati masa sulit, tetapi untuk menemukan dirimu yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih utuh. Inilah keseimbangan ilahi, tubuhmu terjaga, jiwamu menyala, dan keduanya bersatu untuk membawamu menuju tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Keempat, penguncian transformasi dan masa inkubasi.
Penguncian yang sedang kamu alami bukanlah sekadar kesendirian biasa. Ini adalah fase pemisahan ilahi, sebuah ruang sakral yang dipilihkan untukmu agar segala kebisingan dunia dapat mereda. Dalam hening ini, lapisan-lapisan dirimu yang sejati mulai tampak. Ketajaman batin semakin terasa, dan suara kebenaran yang selama ini teredam oleh hiruk-pikuk akhirnya terdengar dengan jernih. Keheningan yang tampak sederhana ini sejatinya adalah pintu menuju transformasi terdalam. Apa yang tampak sebagai keterasingan sebenarnya adalah penataan ulang posisi hidupmu. Semesta sedang memindahkanmu dari jalur lama menuju titik baru yang lebih selaras dengan tujuan jiwamu. Kesendirianmu bukan berarti penolakan, melainkan sebuah panggilan untuk mengokohkan fondasi. Di ruang tersembunyi inilah, potensi yang masih tertidur sedang digerakkan untuk bangkit. Seperti benih yang ditanam dalam tanah, dirimu pun sedang berada dalam proses inkubasi. Benih itu terlihat terkubur, tetapi sesungguhnya sedang hidup, menyerap nutrisi, dan bersiap untuk menembus permukaan. Begitu pula denganmu, kamu tidak sedang dikubur untuk dilupakan, melainkan ditanam agar kelak bangkit dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Proses ini mungkin terasa sunyi, namun di balik keheningan itu terdapat kehidupan yang sangat aktif. Saat waktu yang tepat tiba, kamu akan keluar dari fase ini dengan identitas yang diperbarui. Segala label lama yang pernah melekat akan tertanggalkan, luka lama akan dilepaskan, dan dirimu akan berdiri di atas fondasi yang lebih kokoh. Dari ruang inkubasi inilah lahir kejernihan visi, keberanian baru, dan arah hidup yang lebih tegas. Transformasi ini bukan sekadar perubahan, melainkan kelahiran kembali. Penguncian dan inkubasi ini adalah anugerah yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih utuh. Apa yang sebelumnya tampak sebagai batasan, kini terbukti sebagai perlindungan. Dan apa yang terasa sebagai kesendirian, sesungguhnya adalah panggung persiapan untuk kebangkitan. Percayalah pada proses ini, karena darinya kamu akan keluar bukan hanya sebagai dirimu yang lama, tetapi sebagai versi terbaik yang telah lama ditunggu dunia. Kelima, berkat, kejelasan, dan janji kebangkitan. Dalam masa persiapan ini, kamu tidak dibiarkan berjalan dalam kekosongan. Justru, energi ilahi mengalir membawa berkat dalam banyak bentuk, pemahaman baru yang membuka kesadaran, pertemuan dengan orang yang tepat, peluang yang muncul di waktu yang tidak terduga, bahkan ketenangan batin yang memberi rasa aman. Semua ini bukanlah kemewahan, melainkan bekal penting agar langkahmu lebih mantap dan perjalananmu lebih terarah. Namun, setiap berkat selalu datang bersama tanggung jawab. Apapun yang dipercayakan kepadamu tidak boleh disia-siakan. Wawasan yang lahir dalam keheningan harus dicatat, sumber daya yang diberikan harus digunakan dengan penuh kesadaran, dan kelebihan yang kamu miliki sebaiknya dibagikan agar menjadi manfaat bagi orang lain. Dengan pengelolaan yang bijak, berkat itu akan bertambah nilai dan makna. Keheningan yang menjadi bagian dari proses ini pun membawa hadiah terbesar, kejelasan. Dalam sunyi, kabut kebingungan terangkat, dan pandanganmu terhadap hidup menjadi lebih jernih. Kamu akan mengetahui pintu mana yang perlu dibuka, jalur mana yang layak ditempuh, dan peran apa yang paling sesuai dengan jiwamu. Kejelasan ini bukan hanya inspirasi sesaat, tetapi sebuah penugasan ilahi untuk menjalani hidup dengan tujuan yang lebih tinggi dan lebih sejati. Di balik semua ini, tersimpan sebuah janji, janji kebangkitan. Masa penguncian dan inkubasi tidak berlangsung selamanya. Apa yang kamu alami sekarang bukanlah penguburan, melainkan penanaman. Seperti benih yang menunggu waktu tepat untuk tumbuh, demikian juga dirimu yang sedang dipersiapkan untuk bangkit dengan kekuatan baru. Ketika saat itu tiba, perubahan yang datang akan begitu nyata, begitu mendalam, hingga kamu sendiri akan takjub melihatnya. Kebangkitan ini adalah momen kelahiran kembali. Kamu akan keluar dengan cahaya yang lebih terang, identitas yang lebih kuat, dan otoritas yang lebih mantap. Hidupmu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ia akan memancarkan kekuatan dan ketegasan baru, yang bukan hanya mengubah jalanmu sendiri, tetapi juga memberi inspirasi dan dampak bagi banyak jiwa di sekitarmu.
Inilah puncak dari perjalanan, bukan sekadar bertahan, melainkan bangkit dan bersinar lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Dan sebagai penutup, jiwa terpilih, perjalanan yang sedang kamu jalani bukanlah jalan umum yang diambil oleh semua orang. Pemisahan ini adalah tanda bahwa dirimu sedang dipanggil keluar dari keramaian, ditempatkan dalam proses penempaan khusus agar siap menghadapi percepatan besar yang akan datang. Kamu tidak diabaikan, justru kamu sedang dipersiapkan dengan teliti, seperti logam yang dimurnikan dalam api hingga kilau sejatinya muncul. Saat kamu menegakkan kepala dan mulai menata ulang langkah hidupmu, sadari bahwa apa yang menanti di depan bukanlah kelanjutan dari masa lalu, melainkan kehidupan baru yang lebih luas, lebih dalam, dan syarat makna. Segala yang pernah kau alami bukanlah beban, melainkan fondasi yang akan menopangmu ketika gerbang baru itu terbuka. Penantianmu telah cukup panjang. Kini bukan lagi waktunya untuk diam atau menunggu jawaban dari luar, melainkan untuk bergerak dengan kesadaran dan keyakinan. Alarm ilahi telah dibunyikan, sebuah panggilan yang tidak bisa diabaikan. Ini bukan sekadar tanda, melainkan momentum yang harus disambut dengan keberanian dan kesungguhan. Inilah keadaan darurat ilahimu. Bersiaplah dengan hati yang jernih, bergeraklah dengan langkah yang tegas, dan bangkitlah dengan keberanian penuh. Waktumu bukan esok atau nanti, waktumu adalah sekarang. Semesta menantikan kebangkitanmu.